Selamat pagi. Pagi, Ustaz. Apa kabar? Baik. Mau belajar apa kita hari ini? Matematika, Ustaz. Matematika. Siapa yang suka belajar matematika? Tepuk tangan untuk Mister. Karena kan banyak yang menyatakan belajar matematika itu sulit. Benar nggak? Benar. Tapi di kelas ini banyak yang suka belajar matematika. Ada yang bisa memberikan satu alasan kenapa kamu menyukai belajar matematika? Karena matematika membuat otaknya berpikir, Ustaz. Otaknya lebih Berpikir. berpikir. Tapi ada nggak di kelas ini yang kalau ada PR gitu nggak selesai? Gitu? Ada ya. Karena gara-gara satu orang kadang membuat Mister itu kurang nyaman mengajarnya. Kenapa? Gara-gara satu orang tidak selesai PR. Padahal tugas yang Mister berikan itu tidak sulit kan, bisa dikerjakan. Pernah Mister sampaikan bahwa biar kita bisa memahami pelajaran matematika ada 4 syarat. Ada yang masih ingat nggak? Apa? Ya ada 4. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi kalau kita memahami keempat ini maka kita bisa dengan mudah atau lebih gampang mempelajari pelajaran matematika. Apalagi di SD itu adalah dasarnya. Itu yang perlu kita pahami gitu. Maka selain kita harus bisa mengerjakan tugas, itu kan artinya kayak bertanggung jawab. Jadi sekolah itu mengajarkan kita untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru. Kalau di sini dipanggil Mister dan Miss ya. Jadi harapan Mister untuk kelas ini bisa lebih bertanggung jawab. Kalau kita menjadi orang yang bisa bertanggung jawab, maka kita sudah menjadi siswa yang bisa dididik. Jadi sekolah itu tujuannya untuk apa sebenarnya? Ada yang bisa jawab? Tujuannya sekolah itu ngapain sebenarnya? Belajar. Apa? Mencari ilmu. Sekarang pertanyaannya, kalau mencari ilmu, apakah hanya ada di kelas atau di sekolah? Bisa di tempat lain kan? Bisa di Google. Jadi apakah sekolah itu hanya tempat mencari ilmu? Apalagi kira-kira? Membangun karakter yang bagus. Membangun karakter yang bagus, etika. Nah, itu saya setuju nih. Kalau untuk mencari ilmu itu, ya bukan hanya di sekolah saja, tetapi dimanapun bisa kita mencari ilmu. Dengan kita beli buku, kita baca-baca di rumah, kita sudah mendapatkan ilmu. Tetapi etika, kenapa etika perlu dipelajari di sekolah? Kalau di rumah kan pure, kita hanya keluarga saja. Ada orang tua, ada adik mungkin atau kakak. Tapi kalau di sekolah, berbagai jenis orang ada di sini. Apalagi kita sekolah umum kan, agama apapun ada di sini. Jadi kalau kita berada di suatu lingkungan yang semuanya ada, berarti kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan baik. Jadi apa yang tidak kamu suka misalkan, apa yang menurutmu bagus belum tentu baik menurut orang lain. Karena berbeda secara karakter, berbeda secara tradisi, karena kan beberapa suku di sini. Kamu suku apa? Suku ya, kita ini orang Indonesia semua nih. Kita bangsa Indonesia. Suku berbeda-beda. Kamu suku apa? Nggak tahu. Suku apa? Suku apa? Tionghoa. Suku apa? Batak apa? Batak Toba. Suku apa? Betawi. Suku apa? Jawa. Suku apa? Nggak salah. Suku apa? Batak Toba. Itu suku apa yang di belakang? Apa Batak? Oh, kamu Karo. Kamu? Hah?
Tiongkok. Ada Tiongkok ya? Kamu apa? Bermacam-macam suku, agama juga. Siapa yang di sini beragama Kristen? Beragama Katolik? Beragama Buddha? Beragama Muslim? Tidak punya agama? Berarti semua beragama di sini. Bermacam-macam orang di sini. Walaupun kita hanya beberapa jumlahnya, tetapi semua suku ada, semua agama ada di kelas ini. Artinya kita diajarkan untuk bertoleransi. Ya kan, toleransi. Pertanyaannya, apakah dari kalian itu bisa menjaga itu? Bisa menjaga toleransi antar kalian dulu. Tidak perlu antar kelas. Di kelas ini saja. Pada saat Lebaran, apakah yang agama Kristen mengucapkan Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin? Pada saat hari Natal, apakah diucapkan Selamat Natal? Bentar lagi Waisak, tanggal 12 Mei. Itu perayaan agama apa? Buddha. Agama Buddha. Nah, kita harus mengucapkan sebagai teman bertoleransi, ya kan? Jadi kalau kita tetap menjaga itu, maka akan enak kelas ini, akan nyaman. Mister sudah bilang, kelas yang Mister masuk itu nyaman, salah satu kelas kalian. Kenapa nyaman? Karena orang-orangnya juga bisa Mister kasih arahan. Hanya 1-2 orang aja yang sulit. Tapi Mister berharap bisa berubah. Berubah dalam arti lebih bertanggung jawab. Karena kalau dia berubah, yang pertama itu bersyukur ya dia sendiri, bukan Mister. Mister itu hanya mengingatkan saja. Dan kalau dia berubah, Mister bangga sebagai seorang guru. Kalau dia berubah menjadi lebih baik, yang sukses siapa? Ya dia. Misternya kayak gini aja, jadi guru aja. Ya kan? Paling umur bertambah, rambut makin menipis, muka makin berkerut, perut makin besar. Ya kan? Artinya misalnya ya gini gitu. Tetapi kan kalian yang nanti masa depannya panjang. Jadi harus dari sekarang didasari. Dari sekarang mulai dipelajari. Jadi kalau diingatkan sama guru siapapun, lihat hal positif yang disampaikan. Mungkin kamu tidak suka sama gurunya. Mungkin kamu merasa tidak nyaman dengan gurunya. Tetapi kata-kata yang disampaikan itu demi kebaikan kalian semua. Apakah ada guru yang mengajarkan hal yang tidak baik di sekolah ini? Jika ada, sampaikan. Dari tegur. Tapi setahu Mister, guru-guru yang masuk di kelas kalian itu adalah guru-guru yang menyampaikan hal-hal baik, biar kalian itu menjadi orang yang bagus dan bertanggung jawab. Hal yang sepele saja, misalkan kita menjaga lingkungan tetap bersih. Sampah ada, ketemu, buang ke tong sampah. Karena apa? Itu yang diajarkan di sekolah. Kalau untuk ilmu pengetahuan, pelajaran matematika atau pelajaran yang lain, kalian bisa dapat dari manapun. Kalian bisa tanya sama orang tua kalian juga bisa. Dari Google bisa, dari ChatGPT bisa, AI bisa, ya kan? Aplikasi-aplikasi sekarang banyak kan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari buku. Bisa semua, tetapi yang diajarkan di sekolah ini adalah prosesnya. Proses itu bahwa segala sesuatu itu butuh perjuangan biar mendapatkan hasil yang baik. Jadi kita itu ditempa untuk menjadi orang yang punya semangat. Punya semangat. Jadi kalau kalian dimarahi, kalau kalian dinasehati, kalau kalian mungkin dihukum karena tidak mengerjakan sesuatu, itu harus diikuti prosesnya. Karena kita itu ditempa, dididik untuk menjadi orang yang bisa bertahan dalam keadaan apapun, termasuk Mister sebagai seorang guru. Ya, jadi jangan sampai nanti kalian ada penyesalan. Kenapa dulu saya nggak belajar dengan rajin ya? Kenapa saya dulu tidak mendengarkan apa yang disampaikan guru ya? Karena dasarnya dari SD ini. Kalau kalian bagus di SD, di SMP nanti tinggal mengikuti saja. Karena dasarnya udah bagus. Apa arti SD? Sekolah dasar. Berarti dasarnya di sini. Seperti kalau kita bikin rumah, ada pondasinya kan. Kalau di pendidikan,
dasarnya, fondasinya itu adalah di SD. Makanya Mister selalu ingatkan, hafal perkalian, pahami penjumlahan, pahami pengurangan, pahami pembagian. Kenapa? Karena nanti jenjang selanjutnya pun tetap berhubungan dengan pelajaran itu. Jadi yang sudah menguasai keempat ini, dia bisa dengan mudah mempelajari pelajaran selanjutnya. Mister bilang 4 elemen. Pernah nonton Avatar nggak? Ada elemen apa tuh? Siapa yang pernah nonton film Avatar? Ada elemen apa aja? Air, angin, tanah, api. 4 elemen kan? Di matematika juga ada 4 elemen. Elemen penjumlahan, elemen pengurangan, elemen perkalian, elemen pembagian. Kuasai itu semua biar kamu jadi avatar. Nanti ada gambar apa itu? Ya kan? Jadi ada elemennya yang belajar di matematika. Kalau kamu tidak mulai belajar sekarang, sulit nanti ke depan. Tidak mungkin tiap hari Mister ada sama kalian. Nanti kalian SMP, gurunya beda. Tetapi ilmu yang Mister ajarkan akan selalu ada. Karena kalian udah pernah belajar bersama Mister. Bisa ya? Oke, tepuk tangan untuk kalian dulu. Terima kasih, semoga kita bisa menjadi orang sukses untuk ke depannya. Silahkan Alvaro.